Pemirsa, kembali lagi dalam Dialog Malam, masih bersama dengan Ibu Susaning Tias Kertopati selaku pengamat intelijen dan militer. Nah, Bu Susan, selain juga tadi kita sudah membahas adanya kemungkinan-kemungkinan lain faktor penyebab adanya aksi terorisme ini, juga ada yang menyebutkan bahwa aksi terorisme di Indonesia ini belakangan ini adalah merupakan rekayasa, katanya nih Bu Susan. Gimana Bu Susan melihat ini? Ya, kalau saya sebagai pengamat intelijen ya Mbak, kemunculan terorisme sebagai rekayasa itu harus dikatakan ada probabilitasnya. Ada probabilitas. Katakan bahwa itu bukan rekayasa 70%, tapi 30% kita harus pisahkan bahwa itu benar rekayasa. Rekayasa ini yang dimaksud adalah terorisme ini sebagai alat untuk pihak-pihak yang mengendalikannya itu mencapai tujuannya. Kita tidak tahu apakah tujuannya itu adalah kekuasaan ataukah bersifat ekonomi. Ya, kalau bersifat politik, misalnya ingin menggoyang pemerintahan yang sah, lalu kemudian menggunakan pihak-pihak tersebut ya untuk melakukan hal-hal yang mencekam, yang membuat masyarakat itu panik dan tidak merasa tentram ya, itu bisa saja Mbak. Jadi kalau saya mungkin tidak mau ya Mbak dipaksa untuk bicara oleh siapapun bahwa ini bukan rekayasa. Saya pengamat intelijen, jadi saya harus tetap menyisakan entah itu 20%, 30% bahwa ini betul adalah rekayasa. Sampai itu dapat jawaban yang benar dengan penelitian yang sah dan betul-betul penelitian dengan variabel-variabel yang memang patut untuk diukur gitu. Oke. Jadi memang ada probabilitasnya. Ini dikatakan rekayasa itu yang seperti yang sudah tadi dibahas di segmen sebelumnya, bahwa ini merupakan alat untuk memenuhi kepentingan dari pihak-pihak yang memang mungkin menggerakkan aksi terorisme ini sendiri. Gitu. Nah, Bu Susan, apakah Bu Susan ini melihat pemerintah dalam menyikapi hal terorisme ini sudah baik atau seperti apa? Pemerintah sudah bagus ya, sudah melakukan hal yang tepat. Juga Presiden Jokowi sudah mengatakan menghadapi terorisme dengan tegas. Itu saya rasa memang dibutuhkan suara dari seorang presiden seperti beliau itu mengatakan hal tersebut agar setidaknya meminimalkan kegiatan-kegiatan terorisme itu. Tetapi dalam hal ini sangat kelihatan bahwa belum ada ketegasan bahwa kementerian dan lembaga yang tadi saya sebutkan seperti Kementerian Agama, Pendidikan, Perempuan, Sosial, ya itu dan Pemuda, ya Kementerian Pemuda dan Olahraga itu, nah itu juga harus disertakan, gitu. Kalau kita lihat kan yang mendampingi Presiden Jokowi kan tidak ada menteri-menterinya kan yang tadi saya sebutkan itu. Ya, yang ada Kapolri, Bapak Kepala BIN, Panglima TNI, ya kan? Nah, juga Menteri Dalam Negeri saya rasa mungkin itu penting karena itu kan mencakup seluruh daerah di Indonesia. Gitu. Jadi memang harus ada garis merah di antara mereka untuk saling bersinergi. Gitu. Sehingga tidak akan lagi sel-sel itu bisa bergerak bebas. Kalau misalnya ada satu sistem, ada satu program untuk melakukan deradikalisasi, anti radikalisme, ya itu di mana-mana dilakukan, tentunya sel-sel itu juga akan bubar sendiri nantinya. Gitu. Oke. Bu Susan, menurut Bu Susan sendiri ini untuk membuat sanksi atau hukuman para terduga pelaku terorisme ini apakah sudah cukup baik di Indonesia atau seperti apa? Ya, kalau mereka tetap memang ingin menghancurkan negara, lalu ingin membahayakan bangsa ini ya, tentunya butuh satu tindakan yang keras ya, yang tegas ya, sesuai dengan aturan dan hukum. Tetapi kan kita lihat ya, banyak juga mantan-mantan terorisme yang justru mereka setelah sadar menyampaikan
hal-hal yang baik kepada masyarakat supaya masyarakat itu tidak terkecoh ya dan tidak melakukan hal-hal yang sama dengan yang mereka lakukan di masa yang lalu. Contoh saja kan kita sering lihat ada Pak Nasir Abbas dan lain sebagainya. Contoh-contoh yang lain lah. Itu kan juga banyak yang sudah menyampaikan pengalamannya yang pahit selama menjadi teroris itu. Nah, itu sebenarnya harus menjadi contoh bahwa ternyata jadi teroris itu untuk kehidupan pribadinya juga belum tentu enak, belum tentu baik, dan ajaran-ajaran agama dari ulama yang benar juga itu harus semakin diviralkan bahwa yang namanya melakukan tindakan terorisme itu melanggar agama dan lain sebagainya, begitu Mbak. Oke, baik. Juga bisa jadi motif dari aksi terorisme ini adalah untuk membelah negara, begitu ya, Bu Susan? Ya, proses pembelahan itu kan bisa dilakukan dengan cara apapun, secara budaya, juga mengenai aksi-aksi agama dan lain sebagainya ya. Makanya kan pentingnya itu kementerian dan lembaga yang tadi itu tidak bosan-bosan saya sebutkan itu turut ambil alih sehingga pembelahan-pembelahan itu jangan terjadi. Pembelahan itu kerap kali terjadi, Mbak Sandra, apabila kita akan menghadapi pemilu. Itu pasti ada pembelahan-pembelahan ya terkait dengan pilihan politiknya ya. Nah, itu jangan semakin diperuncing. Kalau semakin diperuncing maka hal-hal yang terjadi akan sampai ke arah yang membahayakan keamanan masyarakat tentunya. Baik. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Ibu Susan, ada pesan dan juga harapan untuk masyarakat serta pemerintah ini atas aksi terorisme di Indonesia yang masih saja terjadi hingga saat ini. Seperti apa? Baik, Mbak. Harapan saya masyarakat harus semakin waspada. Bukan lalu kemudian menyerahkan segalanya kepada aparat keamanan. Karena kalau kita hitung jumlah polisi seluruh Indonesia kan juga tidak mencukupi ya, mengingat kita punya berapa banyak provinsi, kabupaten, kecamatan ya. Nah, lalu kemudian kementerian dan lembaga yang seperti tadi saya sebut, Kementerian Pendidikan, Agama, Sosial, Pemuda, Perempuan itu harus diikutsertakan. Dan aparat keamanan pun apabila ada laporan dari masyarakat bahwa ada yang bersikap tidak seperti normal di dalam wilayahnya, lalu membahayakan dan lain sebagainya, harus disikapi dengan cepat, gitu. Jangan ditunda-tunda. Karena apabila itu ditunda-tunda, maka bahaya sudah semakin dekat, dan kalau sudah kejadian, nasi sudah jadi bubur, tidak ada gunanya lagi. Betul. Jadi ya, saya harapkan juga pemerintah semakin tegas, tetapi juga bijaksana, dan tidak keluar dari proses hukum dan HAM. Ya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Susan atas diskusinya pada malam hari ini. Sangat informatif sekali dan juga ini semoga pesan yang tadi diinfokan oleh Bu Susan ini bisa sampai kepada masyarakat dan juga pemerintah. Kita berharap semoga aksi teror ini tidak terjadi lagi di negara kita agar bisa hidup dengan tentram, damai dan juga aman. Ya, amin. Alhamdulillah, insya Allah. Amin, insya Allah. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bu Susan dan juga pemirsa yang ada di rumah. Untuk itu, saya Sandra Andriani beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya pamit undur diri, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.